karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga. Tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Dan menurut saya ini objektif, ini nyata, semua rakyat bisa menilai. Selamat Mas Gibran. Mas Gibran. Baik, Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Itu pernah Mbak komentar Pak Pramannya banjir, bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau Pak Prabowo, terima kasih Pak, karena beliau sangat terbuka, out of the box. Dan beliau, saya yakin bisa mengimplementasi, itu bedanya. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Ilmu saya kasih ya, jangan pernah benci orang, siapapun. Kedua, jangan pernah dendam sama orang. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Saya nggak kenal Pak Erik ya, kita nggak pernah ketemu, tapi kita kerja karena beliau kerja untuk merah putih, kerja untuk rakyat, saya kerja untuk merah putih, cocok aja. Ya. Ada yang pintar ngomong, ada yang pintar ngeluh, ada yang macam-macam pintarnya itu. Belum tentu bisa kerja untuk rakyat Indonesia. Saya juga merasa mungkin ada maksudnya saya harus kalah 2 kali. Biar Prabowo kok belajar dulu. Ya. Dan alhamdulillah saya sudah banyak belajar. Peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan
bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Perlindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan. Kadang-kadang ada yang lupa. Ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi. Iya kan? Jadi bupati demokrasi. Apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Boleh dong. Debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, ya nggak ada masalah. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya, bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik,
ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Untuk semua rakyat Indonesia dan salam hormat kepada agama lain, yang mana saya adalah dulunya pendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, 100% mendukung Bapak Anies. Tapi ternyata setelah tahu dia mendukung dengan adanya Rohingya masuk ke Indonesia, maka dengan ini kami 100% membatalkan niat itu. Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, bila Anies jadi presiden memang bahaya. Berarti Indonesia nanti akan penuh dengan Rohingya. Ini adalah ucapan sendiri di video Bapak Anies Baswedan yang telah kita lihat sendiri. Maka dari itu, hati-hati, batalkan untuk mendukung Anies Baswedan. Hancur Indonesia ini, karena dia mendukung dengan adanya masuknya Rohingya. Karena bila dia jadi presiden, berarti hancurlah kita semua rakyat Indonesia. Hancur. Jangan didukung Anies Baswedan, berbahaya. Rohingya pasti menemui Indonesia. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi, pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada, masjid aja nggak ada dibangun, mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, anak kau manokan lagi. Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, sekarang pidato rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi
Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKBHP HTI dikembalikan, ya SKTP dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTI dikasih porsinya. Apa porsi HTI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan
Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya setuju. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. PKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Banyak orang mengira bahwa dengan dukungan Jokowi secara terang-terangan ke Prabowo, maka otomatis Prabowo akan menang.
Apalagi tim suksesnya Prabowo secara sistematis meneriakan satu putaran untuk Pilpres kali ini. Tapi ternyata nggak semudah itu. Perjalanan Pilpres 2024 ini memang benar-benar penuh dengan drama, dengan plot twist yang berbeda-beda. Buat saya pribadi sih ini menyenangkan. Karena sebagai produser film, saya butuh banyak karakter dan cerita yang akan memperkaya film-film yang nanti saya akan buat. Keterlibatan Paman Usman sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang berperan meloloskan Gibran membuat banyak mata orang terbuka bahwa sudah terjadi yang namanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan akibat dari itu kampus-kampus mulai bergerak meneriakan politik dinasti, kecurangan, dan banyak lagi makian kepada presiden. Tapi situasi berbeda ketika Gibran, anaknya Jokowi yang dipasangkan dengan Prabowo dengan semua pelanggaran hukum yang membuat wajah banyak orang kaget. Kok Jokowi bisa begitu ya? Mungkin kalau Prabowo kemarin dipasangkan dengan Erick Thohir, bisa jadi dia akan menang satu putaran. Karena sebagai pasangan, Erick Thohir itu nggak punya banyak masalah. Bahkan diperkirakan akan menambah suara Prabowo yang sudah kuat karena orang sudah kenal Prabowo akibat dia ikut Pilpres sampai 4 kali. Prabowo panik, istana juga panik. Ketika suara-suara negatif malah semakin keras dan di dalam hati banyak orang mereka menyimpan ketidaksukaan yang mendalam dengan situasi ini. Gibran bukannya jadi penambah suara Prabowo, malah jadi pemberat yang menarik suara Prabowo ke bawah. Padahal salah satu keinginan Prabowo dengan memaksa dirinya untuk bersedia dipasangkan dengan Gibran adalah peluang presiden untuk ikut membantu dia memenangkan pertandingan. Civil society yang belum memilih siapa calon mereka juga meneriakan hal yang sama. Bahkan tagar "Kami Muak" mulai menggaung di mana-mana dan puisi Gusmus "Republik Rasa Kerajaan" jadi kata-kata yang menampar logika banyak orang. Karena itulah beberapa lembaga survei digerakkan untuk membangun persepsi di masyarakat bahwa Prabowo akan menang satu putaran dengan angka hasil survei yang jauh lebih tinggi dari pasangan lainnya, yaitu Ganjar dan Anies. Sampai saya menemukan sebuah keanehan dari survei Litbang Kompas di mana mereka seperti menebar remah-remah petunjuk supaya masyarakat wajib curiga dengan hasil surveinya Litbang Kompas sendiri. Bahkan Litbang Kompas, lembaga survei yang dianggap independen, melaporkan hasil bahwa Prabowo naik tinggi sekali, sedangkan Ganjar dan Anies anjlok jauh. Ini yang mengherankan. Ada apa sih kok bisa begitu? Apa petunjuk itu? Ya, petunjuk itu ada di angka hasil survei undecided voters atau para pemilih yang belum menentukan pilihan yang sangat besar sekali, sekitar 28%. Ini bisa dibilang survei dengan angka yang belum menentukan pilihan yang paling tinggi dari semua survei. Banyak suara-suara yang bicara bahwa Litbang Kompas pun ditekan oleh penguasa supaya membuat sebuah survei yang memenangkan Prabowo dan menjatuhkan Ganjar dan Anies. Saya sih awalnya nggak percaya, masa Litbang Kompas bisa begitu? Tanda-tanda istana panik itu terlihat dari turunnya beberapa menteri yang masih aktif ikut kampanye Prabowo secara terang-terangan. Seperti Bahlil dan Julhas. Bahkan Julhas pernah menjadikan kantornya untuk joget-jogetan dukung Prabowo dan viral di media sosial. Sebegitu paniknya istana dan Prabowo sehingga mereka melakukan segala cara untuk memenangkan Pilpres ini. Yang justru membuat semakin blunder kampanyenya. Ade Armando bermasalah dengan Sultan Jogja. Julhas bermasalah dengan menistakan agama. Dan banyak blunder lain termasuk perkataan asam sulfat buat ibu hamil yang jadi bahan tertawaan. Pilgub DKI
tahun 2017 bisa jadi catatan tebal bahwa Anies yang awalnya surveinya selalu nomor buncit, ketika di putaran kedua membalikkan situasi dan mengalahkan Ahok yang di awal-awal selalu nomor 1 hasil surveinya. Inilah yang membuat Prabowo panik dan terutama istana panik luar biasa. Ketika banyak pendukung Ganjar dan Anies yang galau ketika hasil survei beberapa lembaga mengabarkan bahwa angka surveinya mereka turun. Sebenarnya yang galaunya berlipat-lipat itu justru malah dari pasangan Prabowo yang didukung langsung oleh istana. Pendukung Prabowo galau luar biasa karena mereka menemukan fakta bahwa Pilpres itu tidak bisa 1 putaran. Dan ini bahaya sekali buat mereka. Karena di putaran kedua bisa terjadi situasi berbalik merugikan mereka. Seorang teman pelaku survei bahkan mengatakan kalau survei sekarang begitu sulitnya mencari perizinan untuk sekedar wawancara dengan responden. Izinnya bertingkat dan data responden sudah pasti bocor kemana-mana sehingga hasil survei itu menjadi bias dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya, angka 28% yang belum memilih itu, benarkah mereka itu belum memilih? Atau mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan pilihan mereka? Banyak orang tahu bahwa lembaga survei sekarang dikuasai oleh Prabowo dengan didukung oleh penguasa. Begitu juga perangkat negara, perangkat desa yang digerakkan untuk memenangkan calon tertentu. Jadi apakah Prabowo akan hat-trick kalah untuk keempat kalinya? Bisa jadi. Dan itulah yang ditakutkan oleh Prabowo. Karena ini adalah pilpres terakhirnya. Dan kalau dia tidak menang, suara Gerindra juga akan merosot jatuh karena penurunan motivasi. Dan yang lebih parah lagi adalah Pak Jokowi yang ketika nanti turun masyarakat akan mencacinya karena dianggap sebagai presiden dengan perilaku demokrasi terburuk sepanjang masa. Saya sih memprediksi kalau Pilpres 2024 ini tidak akan berlangsung 1 putaran. Putaran kedua Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar. Dengan catatan PDI Perjuangan bisa memenangkan pertarungan di Jawa Tengah saja dengan angka 70%. Ketika putaran kedua Anies bisa jadi bergabung dengan Ganjar karena mereka berdua sama-sama muak dengan perilaku kekuasaan yang bermain jorok di Pilpres kali ini. Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat
harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.